Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fredita Nabila Pratiwi dengan NIM 10542110291 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang saya berada di blok kardiovaskular dengan saya akan memaparkan tentang materi Regulation and Cardiac Metabolism in Cardiovascular Disease dengan dosen pendamping Dr. Dito Anugroho, MSc, PhD. Jadi yang pertama, konsep umum yaitu penyakit kardiovaskular atau CFD merupakan kondisi multifaktorial yang melibatkan disfungsi metabolisme jantung, imunologi, genetik, dan regulasi seluler. Yang kedua, CFD ini bukan hanya gangguan mekanik, melainkan dengan ketidakseimbangan sistemik yang melibatkan mitokondria, inflamasi, dan ekspresi gen. Yang kedua yaitu metabolisme jantung. Jantung ini adalah organ dengan konsumsi energi tinggi. Sebagian besar dari ATP-nya ini dihasilkan melalui oksidasi lemak dan glukosa di mitokondria. Dalam kondisi gagal jantung ini terjadi penurunan fleksibilitas metabolik dan pergeseran penggunaan substrat menuju glukosa atau badan keton disertai peningkatan stres dan oksidatif. Yang ketiga itu adalah imunometabolisme. Yang pertama itu sel imun ini seperti makrofag dan neutrofil berperan dalam memperparah remodeling jantung melalui pelepasan sitokin seperti IL-1B, TNF-A, dan IL-6. Sel imun ini mengalami reprogramming metabolik dan mendukung inflamasi kronik yang memperburuk fungsi jantung. Yang keempat, genetik dan epigenetik. Mutasi gen seperti MYH7 dan TTN dan LMNA berkontribusi pada kardiomiopati turunan. Mekanisme epigenetik seperti metilasi DNA dan ekspresi miRNA, misalnya MIR21 dan MIR208 mempengaruhi ekspresi gen yang relevan terhadap stres kardiak dan remodeling. Yang kelima itu adalah regenerasi dan sel punca. Terapi regeneratif mencakup penggunaan sel punca atau MSCS, PSCS, dan CPCS untuk memberikan jaringan jantung yang rusak. Kemudian IPCS ini dapat diubah menjadi kardiomyosit dan diuji untuk kompatibilitas imun dan fungsional sebelum ditransplantasikan. Yang kedua itu eksosom dari stem cell ini diteliti sebagai alternatif terapi bebas sel. Kemudian yang keenam yaitu nanoteknologi. Jadi nanopartikel ini digunakan untuk mengirimkan obat yang ditargetkan, terapi gen siRNA atau miRNA, dan peningkatan pencitraan jantung, misalnya SPONS untuk MRI. Kemudian biosensor nano mendeteksi biomarker seperti troponin dan CPR secara real time, memungkinkan diagnosis dan monitoring dini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu imunologi dalam CFD. Jadi sistem imun ini memegang peranan penting dalam patomekanisme aterosklerosis, infark miokard, dan juga gagal jantung. Jadi inflamasom NLRP3 ini dan aktivitas TB serta makrofag memediasi kerusakan dan fibrosis jantung. Kemudian strategi imun terapi termasuk nanovaksin dan sel T rekayasa CRT sedang dikembangkan. Kemudian yang ke-8, integrasi dan klinis. Jadi pendekatan integratif melibatkan penggunaan AI biosensor, terapi berbasis omis,
dan model digital pasien digital twin. Jadi perawatan masa depan bersifat prediktif, personal, dan real time, menggabungkan terapi regeneratif, terapi genetik, dan nanomedicine. Kemudian kesimpulannya, jadi perawatan penyakit jantung kini bergerak menuju pendekatan holistik yang menggabungkan regulasi metabolik, modulasi imun, terapi gen, regenerasi jaringan, dan teknologi nano. Masa depan kardiologi terletak pada integrasi ilmu molekuler, teknologi presisi, dan pemahaman sistemik terhadap fungsi dan disfungsi jantung. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.